Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Dina Olivia Komalasari dengan NIM C1M02310043 akan membahas mengenai bagaimana tanaman berinteraksi dalam komunitas serta berbagai mekanisme pertahanan yang mereka miliki untuk menghadapi cekaman biotik dan abiotik. Baik, langsung saja mari kita pelajari bersama bagaimana tanaman bertahan, beradaptasi, dan tetap tumbuh meskipun menghadapi banyak tantangan. Baik, langsung saja interaksi tanaman dalam komunitas. Tanaman tidak dapat hidup secara terpisah di alam maupun di lahan pertanian. Tanaman selalu berada dalam komunitas yang terdiri dari berbagai spesies, termasuk mikroorganisme tanah, gulma, dan organisme lain seperti serangga. Tanaman dalam suatu komunitas saling berinteraksi dan interaksi tersebut dapat bersifat positif, negatif, maupun netral. Interaksi dapat mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas tanaman. Bentuk interaksi meliputi kompetisi antar tanaman, alelopati, simbiosis, komensalisme, dan parasitisme atau herbipori. Nah, kompetisi antar tanaman itu yaitu salah satu bentuk interaksi paling dominan dalam suatu komunitas pertumbuhan. Kompetisi terjadi karena tanaman hidup berdampingan dan memerlukan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Ketika kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan ketersediaannya, tanaman mulai saling bersaing untuk mendapatkan faktor pertumbuhan yang penting. Kompetisi antar tanaman meliputi kompetisi cahaya. Kompetisi cahaya ini merupakan bentuk persaingan pertama yang paling umum terjadi. Cahaya adalah sumber energi utama bagi proses fotosintesis, sehingga tanaman yang berada pada posisi lebih tinggi atau memiliki tajuk lebih lebar akan menang dalam memperoleh cahaya. Tanaman yang kalah dalam persaingan cahaya biasanya mengalami keterbatasan energi sehingga harus mengubah strategi pertumbuhan. Salah satu respon tumbuhan terhadap kekurangan cahaya adalah etiolasi, yaitu kondisi di mana ketika batang memanjang secara berlebihan, daun mengecil, jaringan berwarna pucat, dan proses fotosintesis menurun. Tanaman etiolasi tampak lebih kurus dan rapuh karena berusaha mencapai sumber cahaya. Selain cahaya, kompetisi air juga sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup tanaman. Air diperlukan dalam hampir semua proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, transportasi nutrisi, dan menjaga tekanan turgor sel. Ketika kondisi tanah kering atau ketika tanaman tumbuh terlalu rapat, persaingan air menjadi sangat ketat. Tanaman dengan akar yang lebih panjang dan menyebar biasanya lebih unggul karena dapat mengambil air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Sedangkan tanaman yang akarnya lebih dangkal akan lebih mudah mengalami stres, layu, bahkan gagal tumbuh. Selanjutnya, kompetisi unsur hara. Tanah menyediakan berbagai unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, dan kalsium. Namun, hara tersebut tidak selalu tersedia dalam jumlah cukup, terutama pada tanah yang miskin nutrisi. Ketika beberapa tanaman tumbuh berdekatan, akar mereka akan bertemu dan berebut hara pada zona perakaran yang sama. Tanaman yang memiliki sistem akar lebih efisien, lebih cepat tumbuh, atau lebih luas penyebarannya akan menyerap lebih banyak hara. Tanaman yang kalah akan mengalami gejala defisiensi seperti daunnya menguning, pertumbuhan lambat, ukuran tanaman lebih kecil, hingga penurunan produksi biomasa. Persaingan berikutnya adalah kompetisi ruang, baik ruang bagi akar maupun ruang bagi tajuk. Pada bagian bawah tanah, akar yang padat dapat saling menekan, sehingga menghambat pertumbuhan akar tanaman lain, membatasi kemampuan tanaman menyerap air dan nutrisi. Sementara itu, pada bagian atas tanah, tajuk yang besar dapat menaungi dan menekan tanaman di bawahnya. Ruang yang sempit juga dapat mengurangi sirkulasi udara dan meningkatkan kelembaban berlebih yang memicu penyakit. Selanjutnya, alelopati. Alelopati merupakan salah satu bentuk interaksi penting di dalam komunitas tanaman yang terjadi melalui pelepasan senyawa kimia ke lingkungan. Alelopati adalah proses di mana suatu tanaman menghasilkan dan melepaskan senyawa metabolit sekunder yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkecambahan, atau perkembangan tanaman lain yang berada di sekitarnya.
Konsep alelopati berbeda dengan kompetisi biasa. Jika kompetisi terjadi karena tanaman berebut sumber daya seperti cahaya, air, dan hara, maka alelopati terjadi karena adanya interaksi kimia. Artinya, tanaman tertentu secara aktif melepaskan zat-zat tertentu yang dapat menghambat atau bahkan merangsang pertumbuhan tanaman lain tanpa harus bersentuhan langsung. Senyawa alelopati itu dapat berupa fenolik, flavonoid, terpenoid, alkaloid, asam organik, tanin, dan berbagai metabolit sekunder lainnya. Senyawa ini bisa dikeluarkan melalui berbagai bagian tanaman seperti akar, daun yang gugur atau membusuk, batang, kulit biji, bahkan melalui penguapan volatil dari daun. Salah satu contoh alelopati adalah Imprata cylindrica atau alang-alang. Alang-alang ini dikenal sebagai tanaman yang sangat kompetitif karena selain berakar kuat dan tahan terhadap kondisi buruk, tanaman ini juga menghasilkan senyawa alelopatin yang mampu menghambat perkecambahan benih tanaman budidaya, mampu menghambat pemanjangan akar bibit muda, mampu menurunkan aktivitas enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan awal, dan pada akhirnya mampu mengurangi peluang hidup tanaman lain yang berada dekat dengannya. Selanjutnya, simbiosis menguntungkan antara tanaman dengan organisme lain. Simbiosis merupakan bentuk interaksi positif di mana kedua organisme saling memberikan manfaat. Simbiosis ini memegang peran penting dalam meningkatkan kesehatan tanaman, memperbaiki kualitas tanah, serta mendukung produktivitas pertanian. Di sini ada 3 contoh utama dari interaksi yang menguntungkan, yaitu mikoriza, rhizobium, dan polinator. Masing-masing memiliki mekanisme kerja dan manfaat spesifik yang membantu tanaman bertahan, menyerap nutrisi, dan bereproduksi secara optimal. Yang pertama, mikoriza. Mikoriza ini adalah bentuk simbiosis antara akar tanaman dan jamur tanah. Dalam interaksi ini, jamur tumbuh menempel atau masuk ke jaringan akar tanaman. Jamur mikoriza memiliki jaringan hipa yang sangat panjang dan luas, sehingga mampu menjelajah tanah lebih jauh daripada akar tanaman biasa. Hipa mikoriza berfungsi memperluas permukaan penyerapan air dan unsur hara, terutama fosfor yang sangat sulit bergerak dalam tanah. Fosfor merupakan unsur penting untuk pembelahan sel, pembungaan, dan pembentukan energi. Dengan adanya mikoriza, tanaman menjadi lebih efisien dalam memperoleh fosfor yang biasanya sulit dijangkau akar. Selain meningkatkan penyerapan hara, mikoriza juga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman kekeringan, salinitas, patogen akar, dan kondisi tanah miskin nutrisi. Interaksi menguntungkan berikutnya adalah hubungan antara tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan dengan bakteri rhizobium. Bakteri ini masuk ke akar tanaman dan membentuk struktur khusus yang disebut bintil akar. Di dalam bintil akar tersebut, rhizobium melakukan proses fiksasi nitrogen, yaitu mengubah nitrogen bebas dari udara menjadi amonia, bentuk nitrogen yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian polinator seperti lebah, kupu-kupu, kumbang, burung, dan bahkan beberapa jenis kelelawar memainkan peran sangat penting dalam proses penyerbukan tanaman berbunga. Tanpa polinator, banyak tanaman tidak akan mampu menghasilkan buah atau biji. Ketika polinator menghisap nektar atau mengambil serbuk sari dari satu bunga, mereka tanpa sengaja membawa serbuk sari tersebut ke bunga lain. Proses ini memicu terjadinya penyerbukan yang kemudian memungkinkan pembuahan dan produksi biji. Dampak positif polinator terhadap tanaman sangat besar, di antaranya yaitu meningkatkan keberhasilan penyerbukan, meningkatkan kualitas dan kuantitas buah, memperluas keragaman genetik tanaman, dan menjaga keberlanjutan populasi tumbuhan berbunga. Respon tanaman terhadap cekaman biotik. Cekaman biotik merupakan salah satu tantangan terbesar bagi tanaman karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan metabolisme, penurunan fotosintesis, hingga kematian tanaman. Tanaman yang menghadapi cekaman biotik akan mengaktifkan sebagai mekanisme pertahanan yang bersifat fisiologis, biokimia, maupun morfologis. Cekaman biotik mencakup beberapa kategori utama, yaitu hama, patogen, dan gulma. Hama merupakan organisme pemakan bagian tanaman seperti serangga, tungau, nematoda, atau hewan kecil lain.
Hama menyerang daun, batang, akar, bunga, bahkan buah sehingga menurunkan produktivitas tanaman. Kemudian patogen terdiri dari jamur, bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit lainnya. Gulma yaitu tanaman pengganggu yang bersaing dengan tanaman utama untuk mendapatkan nutrisi, air, cahaya, dan ruang. Saat mengalami cekaman biotik, tanaman tidak pasif. Tanaman memiliki sistem pertahanan alami yang kompleks dan telah berevolusi sejak jutaan tahun. Respon pertama biasanya berupa respon fisiologis, kemudian biokimia, dan morfologis. Yang pertama yaitu tanaman memberikan respon pertahanan melalui proses fisiologis dan biokimia ketika menghadapi gangguan biotik seperti serangan hama dan patogen. Respon ini merupakan mekanisme yang terjadi di dalam tubuh tanaman mulai dari tingkat seluler hingga molekuler dan berperan penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup tanaman. Respon fisiologis adalah perubahan yang terjadi pada fungsi-fungsi dasar tanaman. Ketika tanaman merasakan adanya serangan, tanaman seringkali melakukan perubahan pada laju fotosintesis, respirasi, dan aktivitas enzim. Salah satu respon awal adalah perubahan pada bukaan stomata. Tanaman yang menutup stomata untuk mencegah masuknya patogen, terutama patogen yang menyerang melalui permukaan daun. Selain itu, tanaman dapat meningkatkan tekanan osmotik di dalam sel untuk mempertahankan turgor dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Selanjutnya, tanaman meningkatkan produksi senyawa metabolit sekunder seperti fenolik, flavonoid, dan phytoalexin. Senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai bahan kimia pertahanan yang dapat menghambat pertumbuhan patogen atau bahkan membunuhnya. Fenolik dan flavonoid misalnya mampu merusak membran sel patogen dan menurunkan aktivitas enzim yang penting bagi kehidupan patogen. Phytoalexin diproduksi secara spesifik ketika patogen menyerang dan memiliki sifat antimikroba yang sangat kuat. Respon biokimia lainnya adalah pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS. Pada tingkat tertentu, ROS berfungsi sebagai sinyal untuk mengaktifkan gen pertahanan. ROS juga dapat menstimulasi penguatan dinding sel melalui deposisi lignin dan kalosa, sehingga membuat jaringan tanaman lebih sulit ditembus oleh patogen. Respon selanjutnya adalah aktivasi enzim-enzim pertahanan seperti kitinase dan glukanase. Kitinase bekerja dengan merusak kitin, yaitu komponen utama dinding sel jamur, sehingga jamur tidak dapat tumbuh atau berkembang. Sementara itu, glukanase menyerang glukan pada dinding sel patogen, sehingga mempercepat penghancuran jaringan patogen. Aktivasi enzim-enzim ini merupakan bentuk respon biokimia yang sangat penting karena memberikan perlindungan langsung terhadap patogen yang menyerang. Selanjutnya, tanaman memberikan respon pertahanan melalui perubahan morfologis, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur fisik tanaman. Respon morfologis merupakan salah satu pertahanan paling awal yang berkembang selama evolusi tanaman. Ketika tanaman menghadapi tekanan biotik, tanaman akan memperkuat bagian-bagian tubuhnya agar sulit ditembus atau dirusak oleh organisme pengganggu. Salah satu bentuk respon yang umum adalah penebalan dinding sel, terutama melalui proses lignifikasi dan deposisi kalosa. Dinding sel yang lebih tebal membuat patogen lebih sulit memasuki jaringan tanaman, sekaligus memperlambat penyebaran infeksi. Tanaman juga dapat membentuk struktur fisik seperti trikom atau rambut-rambut halus pada permukaan daun dan batang. Trikom berfungsi sebagai penghalang fisik yang dapat menghambat serangga kecil, mengurangi kemampuan mereka untuk bertelur atau memakan jaringan daun. Selain trikom, tanaman juga dapat mengembangkan duri atau lapisan kutikula yang lebih tebal, terutama pada tanaman berkayu atau semak. Struktur ini berfungsi sebagai perlindungan tambahan terhadap herbivora, termasuk hewan besar yang memakan daun atau ranting. Respon morfologis lainnya adalah pembentukan sklerenkim atau jaringan penguat tambahan. Jaringan ini memiliki dinding sel tebal dan keras yang membuat daun atau batang menjadi lebih sulit dikunyah oleh serangga pemakan jaringan. Tanaman juga dapat membentuk struktur abnormal sebagai respon terhadap serangan, misalnya gal atau benjolan jaringan yang dihasilkan akibat rangsangan dari serangga atau patogen.
Walaupun sekilas tampak sebagai kerusakan, pembentukan gal sebenarnya merupakan upaya tanaman untuk mengisolasi organisme pengganggu pada satu titik tertentu sehingga tidak menyebar ke seluruh jaringan. Respon morfologis tidak hanya terjadi pada bagian atas tanaman, tetapi juga pada akar. Tanaman dapat memperkuat jaringan akar, menambah ketebalan epidermis, atau meningkatkan pembentukan suberin sebagai lapisan pelindung terhadap patogen akar. Hal ini membantu mengurangi tingkat infeksi dan memperkuat ketahanan akar terhadap organisme perusak seperti nematoda atau jamur penyebab busuk akar. Selanjutnya, respon tanaman terhadap cekaman abiotik, yaitu gangguan atau tekanan yang berasal dari faktor lingkungan non-hidup. Berbeda dengan cekaman biotik yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti hama dan patogen, cekaman abiotik ini berasal dari faktor fisik dan kimia lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh tanaman. Salah satu bentuk cekaman abiotik yang paling sering terjadi adalah kekeringan, yang menyebabkan tanaman kehilangan air lebih cepat daripada kemampuan menyerapnya. Sebagai respon, tanaman akan mengurangi bukaan stomata untuk mengurangi transpirasi. Tanaman juga mengakumulasi senyawa osmoprotektan seperti prolin dan gula larut yang berfungsi menstabilkan sel dan menjaga tekanan osmotik. Selain itu, perakaran dapat tumbuh lebih panjang dan lebih dalam untuk mencari sumber air baru. Sebaliknya, kelebihan air atau genangan menimbulkan kondisi anaerob pada akar sehingga proses respirasi terhambat. Tanaman meresponnya dengan membentuk jaringan aerenkima yang memudahkan distribusi oksigen ke akar. Cekaman suhu ekstrim juga menjadi ancaman signifikan. Pada suhu tinggi, enzim dan membran sel dapat mengalami kerusakan. Tanaman meresponnya dengan meningkatkan produksi protein kejut panas atau heat shock proteins HSP yang berfungsi melindungi enzim dan mencegah terdenaturasinya protein. Pada suhu rendah, tanaman menghasilkan antifreeze proteins dan meningkatkan kadar asam lemak tak jenuh dalam membran sel sehingga membran tetap fleksibel dan tidak membeku. Sementara itu, salinitas tinggi menyebabkan stres osmotik dan toksisitas ion. Tanaman meresponnya dengan memompa ion berlebih keluar dari sel atau menyimpannya di vakuola untuk mengurangi dampak toksik. Cekaman abiotik lainnya adalah radiasi UVB yang dapat merusak DNA dan klorofil. Sebagai respon, tanaman meningkatkan produksi senyawa fenolik atau flavonoid yang berfungsi sebagai tabir surya alami. Tanaman juga mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dalam kondisi kekurangan hara, tanaman memperluas sistem perakarannya, meningkatkan aktivitas enzim tertentu, dan berinteraksi dengan mikroba menguntungkan, seperti mikoriza untuk meningkatkan kemampuan penyerapan hara. Sebaliknya, bila terjadi kelebihan hara, tanaman mengatur ulang metabolisme untuk mencegah keracunan ion tertentu. Nah, berdasarkan uraian materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa interaksi tanaman dalam komunitas menunjukkan bahwa setiap tanaman saling mempengaruhi melalui mekanisme kompetisi, alelopati, simbiosis, dan hubungan lainnya yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan. Tanaman juga mampu merespon berbagai cekaman biotik dan abiotik melalui perubahan fisiologis, biokimia, dan morfologis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pemahaman terhadap mekanisme interaksi dan respon tanaman tersebut sangat penting dalam pengelolaan pertanian modern agar produktivitas tanaman tetap optimal sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Semoga materi yang telah dibahas dapat menambah wawasan dan membantu kita memahami bagaimana tanaman berinteraksi serta merespon berbagai cekaman dari lingkungannya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.